Baik, Om Swastiastu, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan melakukan presentasi dengan materi dana pensiun. Baik, langsung saja ke pemaparan materinya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next slide. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Frida Damayanti dengan NIM akhir 1007. Dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gustia Yuari Saraswati dengan NIM akhir 1096. Adapun materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yang pertama yakni pengertian dan peranan dana pensiun, kemudian ada produk dana pensiun dan simulasi perhitungannya, yang ketiga ada standar akuntansi dana pensiun, dan yang keempat ada pencatatan akuntansi dana pensiun. Baik, langsung saja ke pemaparan materi. Untuk rekan saya dipersilahkan. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian dana pensiun. Jadi, dana pensiun itu menurut Yuliani 2016 adalah harta kekayaan dari salah satu lembaga non-bank di Indonesia yang dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada pekerja saat mencapai usia pensiun guna menjamin kesejahteraan masyarakat pada saat tidak bekerja. Aset tersebut dikelola melalui dana sebagai simpanan jangka panjang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Peraturan dana pensiun di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin pengelolaan dana pensiun yang profesional, transparan, dan melindungi hak peserta. Dasar hukum utama dari dana pensiun adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun yang mengatur pembentukan, jenis, serta tata kelola dana pensiun. Berdasarkan undang-undang ini, terdapat dua jenis utama dana pensiun, yaitu dana pensiun pemberi kerja yang dibentuk oleh perusahaan untuk karyawannya, dan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK eh, yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Selain undang-undang tersebut, pengaturan teknis dana pensiun juga dituang dalam peraturan yang diterbitkan oleh OJK seperti POJK nomor 27 garing POJK titik 05 garing 2014 tentang perizinan usaha dan kegiatan dana pensiun dan lain-lain. Sejak 2012, OJK mengambil alih pengawasan dana pensiun dari Bapepam LK dan berperan dalam memberikan izin usaha, mengawasi laporan keuangan, serta memastikan perlindungan terhadap hak peserta dana pensiun. Peraturan ini juga diperkuat dengan peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992. Keseluruhan regulasi ini bertujuan untuk menjaga keamanan dana peserta, menjamin kelangsungan pembayaran manfaat pensiun, serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional melalui investasi dana jangka panjang. Next slide. Adapun peranan dari dana pensiun, jadi dana pensiun itu memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keuangan dan kesejahteraan sosial suatu negara. Ada, secara umum peranannya itu meliputi aspek ekonomi, sosial, dan fiskal. Di antaranya ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama ada memberikan jaminan keuangan di hari tua. Jadi, eh, dana pensiun itu berfungsi sebagai tabungan jangka panjang yang akan memberikan penghasilan rutin kepada peserta setelah mereka pensiun, sehingga mereka tidak perlu lagi mengandalkan anak atau keluarga, ataupun tidak bergantunglah terhadap anak dan juga keluarga.
Manfaat ini sangat penting karena saat usia pensiun, seseorang itu sudah tidak produktif secara ekonomi, tetapi tetap memiliki kebutuhan hidup seperti makan, tempat tinggal, dan kesehatan. Contohnya, seorang karyawan yang pensiun di usia 60 tahun itu tetap menerima penghasilan bulanan dari dana pensiun sebesar 60 atau 70% dari gaji terakhirnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaannya. Hal ini membantu menjaga standar hidup, mengurangi risiko kemiskinan lansia, dan meningkatkan ketenangan psikologis di masa tua. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan loyalitas. Jadi, perusahaan yang menyediakan program dana pensiun menunjukkan komitmen jangka panjang kepada karyawannya. Ini meningkatkan rasa aman, kepercayaan, dan juga loyalitas karyawan. Dana pensiun ini dianggap sebagai benefit tambahan yang tidak hanya dinikmati saat ini, tetapi juga dinikmati di masa depan. Contohnya itu karyawan akan lebih tertarik bekerja di perusahaan yang langsung memberikan manfaat pensiun dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki dan mereka harus mencadangkan dana pensiun secara pribadi. Hal ini terbukti menurunkan turnover karyawan, meningkatkan retensi, serta mendorong produktivitas dan motivasi kerja. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi jangka panjang. Jadi, dana pensiun itu menghimpun dana dari iuran peserta dan pemberi kerja. Dana yang terkumpul dikelola secara profesional diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti obligasi, saham, reksadana, bahkan proyek-proyek infrastruktur. Contohnya, dana pensiun itu dapat membeli obligasi pemerintah atau berinvestasi di proyek-proyek tertentu yang akan memberikan manfaat ekonomi nasional. Dampaknya itu memberikan sumber pembiayaan jangka panjang yang stabil untuk pembangunan dan mendorong pertumbuhan pasar modal. Next slide. Selanjutnya yaitu mengurangi beban fiskal negara. Jadi, jika masyarakat itu memiliki dana pensiun yang memadai, mereka itu cenderung akan tidak terlalu bergantung pada bantuan sosial dari negara saat pensiun. Hal ini mengurangi tekanan pada anggaran negara atau APBN, terutama untuk sektor jaminan sosial dan bantuan tunai untuk warga lansia. Jadi, negara tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk pensiun masyarakat swasta karena sudah ditanggung oleh sistem pensiun perusahaan atau DPLK. Jadi dampaknya pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan daerah tertinggal. Next slide. Oke, selanjutnya kita masuk ke produk dana pensiun. Jadi dana pensiun itu eh, kan merupakan program yang dirancang untuk memberikan manfaat finansial kepada seseorang ketika mereka masuk usia pensiun. Di Indonesia, itu terdapat dua jenis utama produk dana pensiun berdasarkan jenis programnya. Yang pertama yaitu program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Jadi program pensiun manfaat pasti itu adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Program ini menjanjikan manfaat pensiun dalam jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula yang mempertimbangkan masa kerja dan gaji terakhir peserta. Dalam program ini, risiko atas hasil investasi ditanggung oleh pemberi kerja. Artinya, jika hasil investasi dana tidak mencukupi untuk membayar manfaat pensiun, maka perusahaan wajib menanggung selisihnya. Contohnya yaitu program pensiun untuk pegawai negeri sipil atau PNS, di mana jumlah pensiun bulanan ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah. Lalu jenis produk yang kedua adalah program pensiun iuran pasti atau PPIP. Jadi pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran hasil serta eh, maaf, dan seluruh iuran hasil serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Berbeda dengan PPMP, dalam program ini jumlah iuran yang dibayarkan telah ditentukan sejak awal, namun manfaat pensiun yang diterima tergantung pada hasil investasi dari akumulasi iuran tersebut. Risiko investasi ditanggung oleh peserta. Program ini banyak digunakan oleh perusahaan swasta karena lebih fleksibel dan ringan dari sisi kewajiban perusahaan. Contoh nyata dari program ini adalah produk dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK yang ditawarkan oleh lembaga keuangan seperti bank-bank Mandiri, BRI, atau perusahaan asuransi asuransi lainnya.
Jadi untuk memahami bagaimana dana pensiun berkembang selama masa kerja, kita akan melihat bagaimana simulasi perhitungan dana pensiun. Next slide. Oke, jadi di sini di sebelah kiri atau di sebelah kanan layar itu ada data, berbagai data yang disajikan untuk menghitung bagaimana dana pensiun seseorang. Misalkan dia usia mulai kerjanya itu 25 tahun, usia pensiunannya itu dihitung 55 tahun, gaji per bulannya itu 5 juta, persentase iuran bulanan itu 10% dari gaji, yaitu 500.000, jangka waktu menabungnya 30 tahun, dan perkiraan hasil investasi per tahun itu 6%. Nah, jadi langkah perhitungannya teman-teman bisa lihat di layar, ada rumusnya dan tinggal dimasukin aja angka-angka yang sudah tertera. Jadi satu R itu 0,06 eh, di, eh, dimasukkan ke dalam rumusnya saja. Jadi didapatkan hasil 474.348.000. Jadi ini dimaksudkan bahwa total dana pensiun yang terkumpul saat memasuki usia 55 tahun itu sekitar 474 juta. Dana tersebut nantinya dapat dicairkan sekaligus atau dibayarkan secara berkala sebagai pengganti penghasilan bulanan setelah pensiun. Jadi produk dana pensiun itu sangat penting untuk menjamin keamanan finansial seseorang di masa pensiun. Baik program manfaat pasti maupun iuran pasti itu memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Nah, jadi kita harus mulai memperhitungkan bagaimana perhitungan eh, dari dana ini sehingga kita bisa memilih produk mana yang akan kita gunakan. Dengan melakukan perhitungan yang baik, dana pensiun itu dapat menjadi pembantu dalam menciptakan masa tua yang mandiri dan sejahtera. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Eh, Baik, langsung saja ke pemaparan materi selanjutnya, yakni tentang standar akuntansi dana pensiun. Nah, standar akuntansi dana pensiun di Indonesia diatur oleh PSAK nomor 18 yang merupakan pedoman utama dalam pencatatan dan pelaporan dana pensiun di Indonesia yang terus berkembang guna menyelaraskan praktik akuntansi domestik dengan standar internasional. Nah, pada awalnya, PSAK nomor 18 tahun 1994 yang mengatur akuntansi dana pensiun hanya mencakup laporan oleh dana pensiun dengan ruang lingkup terbatas, tidak termasuk laporan individu maupun lembaga seperti jam sostek sekarang. Ini jadi BPJS Tenagakerjaan dan berlaku untuk program pensiun pensiun iuran pasti atau PPIP serta program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Namun melalui revisi pada tahun 2010, PSAK nomor 18 mengalami perluasan cakupan dengan mengadopsi International Accounting Standard 26 tentang akunting dan reporting by Retirement Benefit Plans. Jadi revisi ini memperkenalkan istilah purna karya yang mencakup seluruh entitas penyelenggara program manfaat pasca kerja dan tidak terbatas hanya pada pensiun karena usia, sehingga mendorong peningkatan transparansi dan memperkuat kemampuan dalam membandingkan laporan keuangan antar entitas. Nah, adapun perbedaan dari PSAK nomor 18 tahun 1994 dengan PSAK setelah revisi 2010, yang pertama ruang lingkup. Jadi, PSAK nomor 18 sebelum revisi, ruang lingkupnya hanya pada akuntansi dana pensiun. Sedangkan setelah revisi, akuntansi dan pelaporan program purna karyanya itu diperluas dengan menambahkan eh, manfaat purna karya. Kemudian perhitungan nilai kini aktuarialnya dihitung menggunakan rumus manfaat pensiun yang ditetapkan. Sedangkan setelah revisi, dihitung berdasarkan tingkat gaji kini atau gaji proyeksinya. Kemudian untuk penilaian investasi, eh, pada PSAK sebelum revisi, nilai wajar yang digunakan sebagai penilaian dengan rincian yang spesifik. Sedangkan setelah revisi, eh, digunakan nilai wajar secara umum berdasarkan nilai pasar untuk surat berharga.
Kemudian bentuk laporan keuangannya untuk sebelum revisi menggunakan laporan aktiva bersih gabungan PPIP dan PPMP. Sedangkan setelah revisi menggunakan laporan aset neto tersedia dan laporan perubahan aset neto tersedia terpisah antara PPIP dan PPMP-nya. Nah, pada peraturan PSAK nomor 18 setelah revisi, adapun prinsip-prinsip utama yang terkandung. Yang pertama ada nilai kini aktuarial. Jadi, kewajiban manfaat dihitung berdasarkan nilai kini manfaat terjanji menggunakan asumsi gaji kini atau proyeksi dengan metode aktuaria dan pengungkapan asumsi secara transparan. Kemudian nilai wajar investasinya dinilai pada nilai wajar. Jika nilai pasar tidak tersedia dan wajib mengungkapkan metode estimasi atau alasan taksirannya. Kemudian ada pengakuan pendapatan dan beban. Jadi iuran diakui saat diterima atau menjadi piutang. Sedangkan pendapatan investasi diakui secara akrual. Misalnya bunga atau dividen saat diumumkan. Kemudian ada aktiva programnya itu diukur pada nilai wajar agar mencerminkan posisi keuangan yang relevan dan terkini. Dan kewajiban manfaatnya itu dihitung dengan metode aktuaria komprehensif mempertimbangkan masa kerja, iuran, dan proyeksi hasil investasi. Selanjutnya ada laporan keuangan dana pensiun. Berdasarkan PSAK nomor 18 revisi, laporan keuangan ini hanya menyajikan laporan keuangan tanpa menggunakan neraca tradisional. Sebagai gantinya, laporan yang diwajibkan adalah laporan aset neto tersedia untuk manfaat prakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat prakarya. Adapun komponen utama laporan keuangan ini, yang pertama adalah laporan aset neto tersedia untuk manfaat prakarya yang menyajikan kekayaan bersih yang tersedia untuk manfaat prakarya, termasuk rincian aset, investasi signifikan lebih dari 5% aset neto ataupun pada pemberi kerja dan liabilitas non aktuaria. Yang kedua adalah laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat prakarya yang menunjukkan perubahan selama periode seperti iuran, hasil investasi, pembayaran manfaat, beban, pajak, keuntungan atau kerugian, dan pengalihan dana. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan yang menyediakan informasi tambahan tentang program pensiun, kebijakan akuntansi, pendanaan, investasi, manfaat terjanji PPMP, serta rencana penggabungan atau pembubaran dana. Nah, adapun jenis laporan keuangan itu berdasarkan program pensiunnya dibagi menjadi dua, yakni ada program iuran pasti atau PPIP. Ini laporan keuangan yang mencakup aset neto tersedia untuk manfaat prakarya dan penjelasan kebijakan pendanaan. Manfaat yang diterima peserta tidak pasti karena bergantung pada jumlah iuran serta hasil investasi. Oleh karena itu, risiko investasi sepenuhnya menjadi tanggungan peserta. Kemudian ada program manfaat pasti atau PPMP. Jadi laporan dapat disusun dalam format A, B, atau C, tergantung tingkat pengungkapan aktuarianya. Pada format A itu menyajikan aset neto, nilai terkini manfaat terjanji, dan surplus atau defisit secara lengkap. Sedangkan pada format B yang menyajikan aset neto dan perubahannya dengan nilai kini manfaat diungkapkan dalam catatan atau laporan aktuaris. Dan format C hanya mencakup aset neto, sementara nilai kini manfaat sepenuhnya disajikan dalam laporan aktuaris. Nah, dalam PPMP ini manfaat ditentukan oleh kondisi keuangan program, kontribusi masa depan, serta kinerja investasi dan risiko ditanggung oleh pemberi kerja. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran dalam akuntansi dana pensiun. Yang pertama pengakuan pendapatan dan beban. Jadi iuran diakui secara kas, diterima atau menjadi piutang. Kemudian hasil investasi diakui misalnya pada bunga diakui secara aktual dan dividen diakui saat diumumkan. Kemudian beban dan manfaat akan diakui saat kewajiban timbul. Yang kedua ada pengukuran aset dan kewajiban. Aset dinilai pada nilai wajar atau fair value. Kemudian kewajiban manfaat pensiun itu diukur dengan menghitung perhitungan aktuaria dengan mempertimbangkan usia, masa kerja, iuran, serta proyeksi imbal hasil. Nah, adapun perlakuan akuntansi untuk iuran ya. Jadi iuran itu adalah sumber utama dana pensiun. Dalam PPMP, besaran iuran pemberi kerja wajib ditetapkan oleh aktuaris dan dilaporkan ke OJK. Dalam DPLK harus dipisahkan antara iuran sukarela dan iuran program pensiun pemberi kerja. Kemudian untuk perlakuan akuntansi untuk hasil investasi, dana pensiun memperoleh pendapatan dari bunga, dividen, sewa,
dan keuntungan investasi. Sesuai dengan PSAK revisi, semua investasi dinilai berdasarkan nilai wajar. Jadi hasil investasi ini bisa berupa realized gain atau keuntungan dari penjualan aset dan unrealized gain dari kenaikan nilai wajar aset yang belum dijual. Nah, PJOK nomor 27 tahun 2023 ini juga membatasi jenis dan konsentrasi investasi. Adapun contoh jurnal untuk iurannya, eh, pada saat iuran diterima atau menjadi piutang, jurnalnya kas di debit atau piutang iuran. Kemudian di kreditnya ada pendapatan iuran. Nah, pada saat iuran merupakan potongan dari gaji karyawan, maka jurnalnya di debit beban gaji dan di kredit hutang iuran pensiun atau kas. Kemudian ada contoh jurnal untuk hasil investasi. Jadi pada saat menerima bunga atau dividen, jurnalnya kas di debit dan pendapatan investasi di kredit. Sedangkan saat terjadi kenaikan nilai investasi belum direalisasi, maka jurnalnya investasi di debit dan keuntungan belum direalisasi dari perubahan nilai investasi di kredit. Kemudian pada saat menjual investasi dengan keuntungan, jurnalnya kas di debit, investasi di kredit, dan keuntungan penjualan investasi di kredit. Adapun perlakuan akuntansi untuk pembayaran manfaat. Jadi, eh, pembayaran manfaat ini dibayar sesuai peraturan dana pensiun. Jenis jenisnya ada pensiun normal, dipercepat, cacat, dan ditunda. Maksimal 20% boleh dibayar sekaligus, sum dan sisanya berkala. Pembayaran dini hanya untuk kondisi khusus, kematian, cacat, atau penyakit kritis. Kemudian perlakuan akuntansi untuk beban operasional, yakni ada beban operasional yang dimaksudnya itu gaji pengurus, audit, hukum, dan administrasi. Kemudian beban investasi yang dimaksudnya ini biaya langsung dari pengelolaan portofolio. Nah, semua beban dicatat saat terjadi basis aktual sebagai beban dalam laporan keuangan. Adapun contoh jurnal untuk pembayaran manfaat pensiun, pertama saat manfaat ditetapkan, maka jurnalnya beban manfaat pensiun di debit, utang manfaat di kredit. Kemudian saat pembayaran manfaat dilakukan, utang manfaat di debit, dan kasnya yang di kredit. Selanjutnya ada contoh jurnal untuk beban operasional dan investasi. Saat terjadi beban administrasi, maka jurnalnya beban administrasi di debit, kas atau utang beban di kredit. Dan pada saat terjadi beban investasi, jurnalnya beban investasi di debit dan kas atau utang beban di kredit. Oke, sekian pemaparan materi dari kami. Eh, Jika ada salah kata atau hal-hal yang kurang mengenakan, tolong dimaklumi dan dimaafkan. Untuk akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Om.